Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat tahun baru. Bener, saya membuat video ini sangat bahagia nih. Kenapa? Karena akhirnya kita diizinkan Tuhan ya untuk menjumpai tahun yang baru di 2021. Nah sekarang yuk kita coba lagi menjadi manusia yang positif. Kamu tahu gak sih? Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa hanya dengan mendoakan orang lain, doa kita seizin Tuhan lebih gampang terwujud atau terkabul. Nah sekarang yuk, tuliskan di komentar sebuah kalimat sederhana yang diawali dengan kalimat, "Saya doakan semua sahabat pagar kehidupan, semoga keinginan apapun di tahun ini terwujud semudah-mudahnya." Tulis begitu deh, biar doa kamu seizin Tuhan lebih gampang terwujud. Karena doa yang paling bagus adalah doa yang diawali dengan mendoakan sesamamu. Setuju? Dicoba ya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Begini, kita ini biasanya kalau menjumpai tahun yang baru ada gitu ya, sebuah pertanyaan besar dalam hati, saya ini pengen banget jadi orang sukses, lebih bahagia dari tahun kemarin. Tapi saya ini harus mulai dari mana? Bingungnya kenapa? Karena banyak mungkin di luar sana orang-orang yang memberikan solusi. Tapi aneh ya, aneh banget. Kok susah banget gitu loh untuk mempraktekkan solusi-solusi dari orang-orang di luar sana. Nah, kali ini ada saya Aryan Surya sebagai sahabat baik kamu seperti biasa. Saya membuat video ini di awal tahun 2021. Jadi bagi kamu yang mungkin nonton video saya dan pas banget pengen memulai hidup baru tapi bingung harus mulai dari mana gitu ya untuk mencapai sukses dan bahagia, ini dia. Yuk, kita langsung praktekin dan ini masuk akal banget. Oke, jadi gini nih. Biar jadi asik, anggap aja seolah-olah kita lagi ngobrol. Kamu adalah sahabat saya dan saya pun adalah sahabat baik kamu. Kita ngobrol aja pelan-pelan sambil diri kamu saya minta tolong bantuin mikir. Mikir apa, Mas? Mikir, apakah hal yang saya katakan nanti itu masuk akal atau cuman teori doang? Nah, seru kan? Ya udah, yuk, siap ya? Ini dia. Saya punya prinsip. Kalau ingin menjadi orang sukses atau bahagia di bidang apapun, aturan syarat pertamanya nomor 1 adalah harus punya keberanian nutup telinga. Betul? Nah, ini dia nih. Ini sebuah hal yang kontroversial. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang pengen sukses kok malah disuruh tutup telinga? Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu. Coba tolong dijawab. Menurut kamu masuk akal gak sih kalau kita pengen jadi orang sukses, nomor 1 syarat utamanya adalah harus punya keberanian nutup telinga? Masuk akal gak? Gak masuk akal. Karena kamu belum tahu apa yang saya maksud. Gini maksudnya. Keberanian menutup telinga ini adalah sebuah keberanian yang betul-betul merubah hidup saya 5-7 tahun yang lalu. Sekarang coba. Kalau kita pikir-pikir, hidup kita ini gampang banget ya kebawa sama orang. Coba kita sekarang jujur pada diri sendiri deh. Coba katakan pada saya dong. Pernah gak sih kamu kebawa sesuatu sama yang namanya teman? Kamu nih sebenarnya bukan orang yang suka rokok ya. Tapi entah kenapa kok jadi nyobain rokok gara-gara temen. Pernah gak? Pernah ya. Atau mungkin maaf, diri kamu tahu nih ada sebuah hal yang salah. Tahu, tapi kok dilakuin? Ya mas, saya nggak sengaja. Kenapa? Kebawa sama teman. Nah, itu maksud saya. Kebanyakan di antara kita sadar atau tidak sih, kegagalan dalam meraih kebahagiaan itu karena kita tidak punya prinsip yang kuat. Diri kita itu gampang banget mendengarkan apa kata orang tanpa mikir itu saya bukan ya? Apakah itu bagian dari hidup saya atau bukan ya? Itu cocok nggak sih buat saya? Coba. Nah,
Langkah pertama, coba teman-teman saya minta tolong ya, ini bener-bener ampuh. Mulai detik ini nggak usah dengerin siapa-siapa, titik. Loh mas, sebentar, maaf ya mas ya, maaf loh. Ini kok kayaknya sesat mas. Kenapa sesat? Lah, saya tuh kan suka dengerin ceramah agama. Saya juga sering tuh dengerin perkataan orang-orang yang positif di luar sana, selain pagar kehidupan. Masa nggak boleh mas? Sesat ini. Sebentar. Gini loh, percaya nggak sih? Sampai detik ini saya suka banget dengerin ceramah agama. Dan sampai detik ini saya pun banyak loh mendengarkan perkataan baik dari orang-orang Indonesia atau luar Indonesia yang betul-betul menginspirasi. Yang saya larang itu adalah jangan patuhi trending. Saya ulangi, jangan ikuti trending. Trending itu apa mas? Trending itu hal yang lagi populer di sekitar kamu. Termasuk trending itu adalah segala sesuatu yang teman-teman kita suka atau teman-teman kita rata-rata pilih. Contoh, ada banyak teman-teman saya dulu waktu kuliah, begitu lulus apa yang mereka lakukan? Langsung berbondong-bondong kerja kantoran. Padahal saya pengen nanya, apakah di antara kamu semua nih yang melamar pekerjaan ke kantor jiwanya benar-benar pengen jadi karyawan atau tidak? Coba jawab. Kalau jawabannya tidak, kenapa kok berbondong-bondong daftar ke kantor? Oh, biasanya teman-teman saya tuh kalau habis kuliah udah deh lamar pekerjaan di kantor. Makin bagus kantornya, makin jadi parameter kesuksesan kita. Kan bangga mas. Itu tuh sebuah tren yang ada di sekitar kita. Itu contohnya. Jelas sampai sini? Ada lagi contohnya. Salah satu tren yang menyesatkan tapi dianggap menghibur. Coba tebak, kamu tahu nih pasti nih. Apa? Betul, TikTok. Saya itu sedih loh. Saya itu sedih. Coba bagi kamu yang suka main TikTok. Nah, kamu nih sebagai sahabat saya. Ayo jujur, kenapa alasan kamu main TikTok goyang-goyang begitu? Sekarang, ayo, ambil nafas dulu ya. Ambil nafas dulu nih bagi para pemain TikTok. Ambil nafas. Terus hembuskan. Nah, sekarang saya mau tanya. Apakah diri kamu sadar? Coba deh sekarang. Kenapa harus goyang-goyang? Dengan goyangan-goyangan yang maaf ya, antara mau dan tidak. Untuk bisa tampil cantik di TikTok. Apakah untuk mendapatkan pujian orang lain, kita harus goyang-goyang setengah iya, setengah enggak gitu? Jujur deh, aneh gak sih? Coba jawab, aneh gak? Aneh banget. Tapi itu jadi tren. Sesat gak? Oh, sesat banget. Sesat banget. Kenapa? Gak ada faedahnya. Setuju sama saya kan? Nah, itu contohnya. Jelas ya? Nah, sekarang kamu udah tahu nih bahwa mengikuti tren itu salah dan itu contohnya. Terus saya harus ngapain mas kalau saya tidak boleh mengikuti tren? Yang harus diri kamu lakukan adalah sederhana. Apa itu mas? Yaitu lakukan cara yang kedua. Loh, cara yang kedua apa mas? Coba. Tips untuk menjadi sukses selain tidak mengikuti tren, nomor 2 adalah belajar untuk menundukkan kepala ke bawah. Ayo, sekarang kita praktekin supaya kamu sadar apa maksud saya. Siap ya? Sekarang saya minta tolong, beneran ini, saya minta tolong, sekarang tolong tempelkan dagu ke atas dadamu. Ya, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Nah, sampai dagu kamu yang paling bawah nih dagunya nempel ke atas dada. Lihat ke bawah. Sudah? Tempelkan dagu di atas dadamu? Sudah? Nah, sekarang apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Betul. Yang dirimu lihat adalah dirimu sendiri. Ini loh. Sekarang coba jujur pada saya. Tahun kemarin, iya, selama setahun kemarin, siapa yang paling sering dirimu dengarkan? Jujur aja. Siapa? Nah, itu kan yang jadi masalah kita kalau dipikir-pikir. Kita itu terlalu sering mendengarkan apa kata orang, apa yang diinginkan orang, tapi kita lupa bahwa kebahagiaan itu sumbernya di dalam diri, bukan pada orang lain. Saya ulangi,
Kita sering lupa bahwa kebahagiaan itu sumbernya di dalam diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa percintaan kita gagal? Oh, karena kita berpikir dulu kebahagiaan saya ketika ada pasangan saya. Kenapa karir kita gagal? Oh, karena saya milih karir gak sesuai hati, Mas. Saya cuma ikut-ikutan teman. Saya cuma tergoda dengan uang yang banyak yang dijanjikan. Betul nggak? Betul atau tidak? Coba jawab. Nah, itu maksud saya. Kalau kita ingin merubah segalanya, rubah dulu dirimu dengan memandang ke bawah, ke tubuhmu sendiri. Cobalah pilih karir yang benar-benar hatimu, bukan hati teman-temanmu. Cobalah pilih pasangan yang betul-betul bisa kamu bagi kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan. Ingat, membagikan kebahagiaan bukan sumber kebahagiaan. Carilah teman-teman yang bisa membuatmu bahagia, bukan membuat kamu jadi toksik atau menjadi sesat jauh dari jalan yang diridhoi Tuhan. Itu caranya. Lihat dirimu butuhnya apa, maunya apa, ikuti di tahun ini. Coba deh. Nah, kalau dua cara itu sudah kamu praktekkan, diri kamu akan 50% menjadi orang yang bahagia atau sukses. Tapi masih kurang nih. Apalagi, Mas? Kalau benar-benar ingin jadi orang sukses dan bahagia, selain mengikuti kata hati, selain tidak mengikuti tren yang gak jelas, ada lagi. Dan ini paling penting. Apa itu? Lupakan matematika manusia dan gunakan matematika Tuhan. Saya ulangi, ini yang paling penting nih, sengaja saya taruh akhir. Lupakan matematika manusia dan gunakanlah matematika Tuhan. Nih, saya jelasin. Siapa di antara kamu yang sampai detik ini masih punya pikiran bahwa orang kaya itu adalah orang yang paling pinter nabung uang? Katakan saya. Kalau diri kamu mengatakan, oh iya Mas, itu benar. Maaf ya, itu justru yang salah dan maaf banget, itu keliru. Keliru. Orang yang paling keliru adalah orang yang berkata bahwa nabung itu sumber kekayaan dan kesuksesan. Salah. Itu matematika manusia. Yang paling benar adalah, tolong dengarkan, kalau kita ingin sukses, kaya, dan bahagia, lihat berapa yang kita beri, lihat apa yang kita beri kepada orang atau makhluk Tuhan yang membutuhkan. Saya ulangi, kalau kita ingin sukses dan bahagia, lihat apa yang kita berikan, lihat berapa yang kita berikan kepada manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Kalau saya, teman-teman, jujur, saya itu adalah tipe orang yang setiap hari selalu mengingat-ingat. Hari ini saya sudah berbagi apa kepada manusia? Hari ini saya sudah berbagi apa kepada ciptaan Tuhan yang lain, baik itu hewan atau tumbuhan? Kalau saya ingin jadi orang kaya, berbagilah yang lebih banyak daripada biasanya. Kalau saya ingin dapat keberuntungan, berbagilah lebih besar daripada biasanya. Kenapa? Karena matematika Tuhan, semakin besar apa yang kita berikan, semakin kita membagikan apa yang kita cintai kepada orang lain atau makhluk Tuhan, semakin baliknya 10 kali minimal lebih besar. Itu matematika Tuhan tuh. Mas, sebentar Mas. Saya itu sering denger Mas kayak gini, tapi jujur susah Mas percayanya. Nah, itu dia. Tahu nggak kenapa kita susah percaya? Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun dicuci otaknya sama matematika manusia. Kita udah diajarin dari kecil, 1 kurang 1, 0. Itu matematika manusia toh. Padahal itu tidak berlaku selamanya benar. Nggak benar itu. Coba deh. Saya bilang, coba dulu apa yang saya katakan. Mulai detik ini pakai pola pikir begini. Setiap hari kamu ingat, hari ini saya sudah berbagi apa dan berapa kepada manusia atau makhluk Tuhan yang lain. Mas, tadi saya udah ngasih makanan ke kucing-kucing Mas. Oh, kucingnya happy banget Mas, bagus, itu sedekah. Mas,
Saya tadi ketemu orang di jalan, Mas. Iya. Terus saya kasih itu, Mas, setengah isi dompet saya. Oh, bagus itu. Pokoknya patokannya gini. Berapa yang kamu berikan, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Semakin besar, semakin bagus. Dan, ada dannya. Semakin yang kamu berikan adalah sesuatu hal yang kamu suka banget. Kamu cinta banget. Lihat deh, itu efek baliknya ke kamu lebih dahsyat melebihi apa yang pernah kamu pikirkan. Karena memang betul, sedekah yang paling hebat adalah menggunakan harta yang kamu cinta setengah mati. Dan itu sudah teruji bukan hanya oleh saya, tapi banyak mungkin di antara sahabat pagar kehidupan yang sudah merasakannya. Sedekah itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apakah diri kamu masih mau menggunakan matematika manusia atau mau berganti menjadi matematika Tuhan? Kesuksesan seseorang itu bukan berasal dari apa yang dia terima. Tapi kesuksesan seseorang itu berasal dari apa yang mau dia bagikan kepada dunia. Itu pola pikir yang merubah hidup saya. Kamu berani? Praktekkan dan lihat hasilnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.